proyek pembangunan rumah dinas yang menelan biaya sebesar 34 miliar rupiah. Kontras sekali dengan rumah rakyat jelata yang ada di sana. Kalau jadi pejabat di Indonesia ini enak dan paling enak di seluruh dunia. Ya, kenapa demikian? Karena kalau lu jadi pejabat di Indonesia, lu akan merasakan serpihan angin surga gitu. Kalau kita hitung dari level eselon 1 ya, menteri, pimpinan lembaga, eksekutif, legislatif, dan itu bisa mendapatkan penghasilan hingga ratusan juta tiap bulan, termasuk tunjangan transportasi, komunikasi, reses, operasional, honor tim, penghasilan sebagai komisaris, dan penghasilan legal lainnya. Dan mereka juga memperoleh fasilitas rumah dinas, beban isinya pun ditanggung oleh negara. Dan rumah dinasnya nggak cuma satu, bos. Bisa jadi seorang pejabat itu mendapatkan lebih dari satu rumah dinas. Bisa 3 rumah dinas, bahkan 5 rumah dinas. Dan ada pejabat yang seperti itu. Dan gue siap bertanggung jawab atas statement yang gue keluarkan ini. Ada lebih dari 1 pejabat di Indonesia yang memiliki lebih dari 1 rumah dinas. Dan jelas, rumah dinas ini adalah rumah yang nyaman dan besar. Yang mana bebannya tidak satu pun mereka tanggung. Misalnya beban listriknya, beban airnya, beban security-nya, beban protokolernya, biaya kesehatan pun juga ditanggung sama negara, difasilitasi sama negara. Apa nggak enak jadi pejabat di Indonesia? Nah, selanjutnya mobil dinas. Jangan lu pikir mobil dinas di Indonesia itu mobil-mobil di level Avanza, Xenia, atau Agya, enggak. Mobil dinas pejabat di Indonesia itu mantap-mantap semua, luxury item semua. Dari mulai Alphard sampai Range Rover, dari mulai seri 7 sampai S-Class, itu ada semua. Dan mereka juga bisa mendapatkan mobil dinas lebih dari 1. Dan yang lebih enak lagi, mobil dinas ini tidak selalu berplat merah. Karena pejabat eselon 1 ke atas itu punya plat khusus namanya RFS. Kalau ada RFO atau RFH di bawahnya itu biasanya pejabat eselon 1 ke bawah tuh. Dan platnya hitam dan bisa digunakan untuk bertamasya atau bersosialitas. Menarik kan? Dan berdasarkan riset dan temuan gue ketika gue mencari data di LPSC-nya Sasnek, gue menemukan angka yang fantastis, Bapak Ibu semua. Untuk sewa mobil dinas bagi para pejabat publik di Republik Indonesia ini, Sasnek harus mengeluarkan biaya hampir 20 M, tepatnya sekitar 19,2 atau 19,3 M dalam penyewaan mobil dinas. Penyewaan mobil dinas. Dan semua kemewahan ini bisa mereka nikmati tanpa harus mereka tanggung pajaknya berapa. Selamat datang di Indonesia, negeri para pejabat.